Udah. Bang, terkait kedatangannya hari ini ke Polda Metro Jaya, boleh dijelaskan? Kita baru tahap PAP sih sama kepolisian. Mungkin boleh ceritakan nggak sih Kak kronologinya sampai ditipu sama orang ini seperti apa? Setelah BAP mungkin saya bisa ceritain untuk kejadiannya gimana, kronologi saya untuk kerugian segala macam. Untuk kerugiannya berapa Kak? Mungkin? Sesuai di laporan saya itu sekitar 3 miliar. Kabarnya juga dapat ancaman. Ancamannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Belum. sedikit sih. Ya, saya belum bisa cerita sih. Setelah BAP mungkin saya bisa cerita. Izin buat rekan-rekan media, karena ini kan buat tahap pertama agenda pemeriksaan sebagai pelapor dari klien kami. Untuk detailnya akan kami jelaskan nanti setelah pemeriksaan, karena ini kan kalau kami mendahului rekan-rekan penyidik kan gak enak nih. Jadi kita mungkin mau menjelaskan kedatangan hari ini karena ada panggilan untuk diperiksa sebagai pelapor atas kerugian yang cukup masif oleh terduga seorang influencer yang sangat terkenal itu, ya kan, yang suka menggoblok-goblokkan orang, bilang orang tolol dan segala macam. Nah, hari ini klien kami datang ke Polda Metro Jaya dalam agenda pemeriksaan para saksi dan sebagai pelapor dan korban juga. Demikian. Mas izinkan BAP dicantumkan yang Mas terkait kronologi singkatnya, mungkin boleh sedikit soal Eming apa yang didapatkan? Begini, gitu? saya sebetulnya kita belum bisa untuk menjelaskan itu dulu karena kan belum diperiksa di penyidik dulu. Jadi setelah dari penyidik tunggu dulu, nanti kami akan menjelaskan sedetail-detailnya. Terserah teman-teman mau nanyakan apa, tapi sekarang kita nggak enak untuk mendahului dan nggak etis juga untuk mendahului bagaimana harus menjelaskan detail perkaranya dulu ya. Tapi abangnya sendiri pengikutnya Timothy Ya, saya atau membernya. member? Kalau member itu bayarnya berapa Pak? Berbeda ya. gitu? Nah kalau kakaknya berapa? Itu nanti saya bakal jelasin sedetail mungkin setelah BAP. Apakah abang doang sendiri korbannya atau ada lagi? Banyak banget. Begini, sebentar nih, nanti takut masuk ke substansi kan nggak enak, nanti kita salah kena teman-teman penyidikan. Ini baru satu orang, termasuk hari ini adalah saksi, semuanya korban. Nanti akan banyak yang akan menyusul, yang sudah mendaftar kurang lebih hampir 300-an daftar kita. Jadi tahap pertama ini ya hari ini 3 orang, 1 pelapor, kedua saksi sebagai korban. Demikian ya. Nanti kita mendaftar nanti itu sudah menghubungi di tim kita sebagai korban, gitu. Mau melaporkan lagi? Kemungkinan akan ada gelombang yang sangat besar akan menyusul, begitu ya, dulu ya. 300 orang akan didampingi gitu loh. Oh, kemungkinan besar, demikian. Dan hari ini berapa orang untuk 3 orang dulu, 3 orang. Yang mana? sesuai panggilan. 3 orang ini pelapornya. 1 pelapor, 2 saksi sebagai korban juga. Berarti pelapor utamanya abang, Mak? Iya, pelapor oke. utama. Demikian ya dulu ya. penegasan terlapor dalam hal ini Timothy sama Kalimat Sari itu? Dalam lidik TR dan K, demikian ya. Bang boleh izin pelapor nama siapa aja? Atas nama saya sendiri itu, nama saya itu Younger. Yang ya ini Iya, inisialnya. Kalau yang saksi Nanti saksi nggak boleh, nanti saksi dulu ya setelah ini. Gitu ya. Berarti Dulu ya, nanti berarti pertama BAP. betul, nanti hari ini Abang kita yang dulu ya. Dulu Mbak ya, izin ya. Mohon izin nih, karena kita belum di pemeriksaan, nanti lagi ditunggu teman-teman penyidik juga ya. Gitu ya. Thank you ya. Terima Thank kasih, you, Bang. thank you. Ayo. Younger. Kuat dan mereka mau untuk maju karena apa? Menurut saya begini, kenapa harus takut untuk lapor polisi? Saya selalu menasihati mereka bahwa tidak usah takut atas intervensi atau ancaman dari pihak lawan. Karena apa? Selagi kita benar, selagi kita mempunyai bukti, selagi kita melakukannya itu dengan sepenuh hati, ya udah lakukan saja. Saya yang membackup. Saya bilang ke mereka semua kayak gitu. Saya yang membackup, saya yang pasang badan jika ada intervensi satupun yang datang ke mereka semua. Akhirnya apa? Perlahan terkumpul, dan ini korban-korban yang tadi dibawa itu nominalnya dari 100 juta sampai 3 miliar. Dan masih banyak yang korban-korban yang chat saya juga ada 1,5 miliar. Nah, ini akan terus saya motivasi agar apa? Mereka mau melaporkan gitu loh. Karena sesuai apa yang kita tahu, kenapa harus takut lapor polisi, dan buktinya aja si inisial Y ini hari ini dipanggil untuk diperiksa di BAP setelah laporannya kemarin. Berarti buktinya apa? Laporan ini benar ada dan kasus ini sedang dalam penyelidikan. Itu, saya pengennya itu doang. Nah, saya sendiri mengalami sebuah tuduhan dari salah satu petinggi Holy Wings Group. Dia langsung chat saya, dia langsung bertanya, apakah akun Skyholic 888 itu punya saya?
kan nggak etis gitu loh. Dia pertama DM saya, nanya WhatsApp saya, setelah saya WhatsApp dia nanya begitu, berarti itu udah tuduhan dong maksudnya. Nah menurut saya juga, kenapa petinggi HWG ketika kita mempermasalahkan TR, mereka itu kayak merasa terusik gitu loh, dan mencari-cari tahu siapa pemilik akun Skyholic. Apakah mereka ada sangkut pautnya jika nanti TR diorenkan di PNJ gitu loh. Nah terus juga saya pengen memberitahu juga kepada mereka, kalau bersih nggak usah risih lah, biarin aja akun-akun anonim mau seperti apa. Saya juga selalu mengangkat kasus TR, tidak pernah menyenggol, dan yang pasti saya di sini full support untuk teman-teman korban yang mengalami kerugian atas nama TR ya. Gitu. Abang sendiri korban juga atau seperti apa, Bang? Kalau saya mengalami kerugian 150 juta. Oh, dari TR. trading. Dan akan melaporkan juga kan? Pasti dong, masa iya sih saya nggak laporin. Cuma memang ini saya lagi cek ombak dulu, siapa aja yang mencoba intervensi korban, dan ternyata saya mengalami tuduhan fatal banget. Ini petinggi HWG dan dia seorang triliuner, saya nggak etis lah. Mereka harusnya memiliki source untuk menggelontorkan sejumlah dana sebesar apapun untuk mencari ini siapa pemilik akun Sky88, Skyholic 88. Saya pun sampai sekarang nggak tahu. Tapi saya dukung movement mereka. Untuk apa? Untuk para korban melaporkan TR. Karena TR ini menurut saya lebih fatal dari Indra Kents dan Doni Salmanan. Bang, ini berarti ketemuannya sama korban ini dari sosial media atau ada paguyubannya sendiri apa gimana? Mereka ada paguyuban di sosmed Discord namanya, dan satu persatu saya temui. Bahkan hari ini pun saya menjemput 3 orang untuk berangkat bareng ke PNJ. Berarti Saya sampai seperti itu karena apa? Untuk melindungi mereka dari tekanan-tekanan fatal partner-partner STR inilah. Berarti abang dulu yang mengungkap ada penipuan ini? Bukan, Atau seperti dari apa? akun Skyholic. Nah, saya dukung movement, saya bergabung dengan paguyuban mereka di country access. Ternyata banyak yang nggak berani melapor, alasannya kenapa, begini-begini, ya udah saya kasih tahu. Karena kan saya juga punya pengalaman sudah banyak melaporkan orang, dilaporkan masuk penjara dan ini keluar. Jadi ya udah saya kuatkan. Akhirnya berani semua dan bukti-buktinya nyata. Saya sudah lihat semua buktinya dan ada lengkap. Bang merasa ditipu itu mungkin merasanya seperti apa gitu, atau akunnya nggak ada Jadi atau gini loh, apa? mereka ini memakai sistem ini janji-janji. Jadi misalnya kita lolos, mereka menjanjikan nanti bakalan balik nih, kita ingin lagi gitu loh. Kayak sistem-sistem zaman dulu lah, sistem yang udah lalu-lalu gitu loh. Saya juga ketika TR ini membuka AC-nya itu ya Akademi Kripto di Istora Senayan, saya udah langsung mengucap dalam hati, oh ini calon penipu baru, dan inilah. Tapi kan kata abang itu calon penipu baru, tapi abang ikut serta dalam hal itu, mungkin Saya lewat teman saya sebenarnya. Tapi tahu nggak itu Akademi Eksklusi Timothy ini? Saya belum tahu. Cuma kita ada pembelian di koin mantan gitu. Bukan di AC-nya. Kalau di AC kan ikut kelas AC 100 juta ya. Saya mending ikut kuliah di luar negeri. Duit ya buat apa kan untuk kelas itu nggak berguna menurut saya. Gitu. Bang, upaya apa sih sebenarnya dari para korban sebelum akhirnya berujung ke laporan gitu, Bang? Mereka ini merasa dari pihak TR dan pihak Akademi Kripto tidak ada tanggapan serius ketika mereka mengalami kerugian. Ditanya pun mereka juga rata-rata ngeblokir, dan sekarang buktinya aja ketika laporan ini naik berita di mana-mana. Kenapa TR tidak mengklarifikasi, melakukan permohonan maaf, malah dia ke Thailand? Itu sudah bisa dilihat sendiri lah maksudnya. Harusnya kalau dia memang tidak salah, itikat baik itu harus ada. Itu paling teman. Berarti saat ini TR lagi di Thailand? TR lagi Thailand, posisinya lagi di luar negeri. Ngapain bang? Nggak tahu saya. Bang, tapi kan tadi pengacaranya sempat mengatakan bakal ada gelombang besar. Berarti bakal ada korban-korban yang banyak banget nih Iya, yang dan ini akan kan dibuka. pelaporan ini baru atas nama IE ya. Nah, ini tadi beberapa itu yang ingin melaporkan hari ini. Itu yang udah pasti melaporkan karena mereka saya kawal untuk memberi berkas 2 rangkap nanti untuk langsung di SPK. Oke. Dan gelombang kedua nanti bakalan ada lagi karena masih banyak yang di luar kota yang belum bisa, dan itu kerugiannya Berarti kalau total keseluruhan duit yang di sama kurang lebih Timothy ya berapa? Bang? seperti yang kemarin dibilang kurang lebih 200 M. Kurang lebih. Dari seluruh korban. Yap, betul. Oke, udah? Oke, Bang. Makasih, Ya, Bang. thank you ya, teman-teman.